video sebelumnya sudah dijelaskan terkait bagaimana tata nama alkana, suatu alkana. Nah, di sini kita akan mencoba latihan soal terkait tata nama alkana tersebut. Di sini kurang lebih nanti ada 2 tipe soal, dan setiap tipe soal ada kurang lebih sekitar 5 atau lebih soal. Nah, nanti kita akan bahas sampel, mungkin tidak semuanya kita bahas. Jadi silahkan diperhatikan dan bisa dilihat bersama dengan melihat modul supaya untuk mempermudah pemahaman. Nah, di sini kita ambil contoh soal yang pertama. Nah, seperti yang sudah kemarin kita bahas, dalam penamaan itu yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Di sini kebetulan A terdiri dari 5 rantai utama. Terus kemudian dia tidak memiliki cabang, jadi dia termasuk rantai normal sehingga namanya adalah N. C-nya ada 5, jadi pentana. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang B, di sini kita lihat, kita tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utamanya itu yang ini, karena ini merupakan yang panjang. Sebenarnya yang ke bawah itu juga bisa, dari kanan, paling ujung kanan itu ke bawah itu juga sama. Rantai terpanjangnya adalah 6. Jadi yang perlu diidentifikasi pertama kali adalah rantai terpanjangnya, rantai terpanjang ya, jangan terkecoh oleh belok-belokan, nanti akan ada contohnya. Nah, kemudian penomorannya, terus yang ini sebagai cabangnya adalah metil. Kemudian penomorannya dari mana? Dari kiri. Kenapa dari kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kiri, karena supaya cabangnya berada di nomor yang terendah. Jadi namanya ini adalah, kita agak cepat ya, 2,3. Karena metilnya ada 2, makanya kita tulis di metil. Terus kemudian rantai utamanya berapa? 6, heksana. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut yang di soal ketiga, ini juga sama, gampang. Rantai terpanjangnya kalian tentukan dulu, belok ke atas boleh atau lurus juga boleh. Nah, itu rantai utamanya ada 4. Kemudian yang di sini sebagai cabang, penomorannya dari mana? Dari kiri, karena supaya cabangnya terendah. Jadi namanya 2 metil butana. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang D ini, kemarin pas kita live Zoom itu banyak yang salah, yaitu jangan terkecoh oleh penulisan atau penggambarannya ya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya itu bukan ini bukan. Tapi rantai terpanjangnya adalah ini, belok ke bawah. Jadi rantai terpanjangnya ada 4 dan dia rantai lurus atau normal, jadi N butana. Kurang lebih seperti itu. Mudah kok. Nah, jadi di sini yang untuk lebih lanjutnya mungkin saya akan hanya menunjukkan rantai terpanjangnya saja, rantai utamanya. Misal yang di sini itu rantai utamanya, ini rantai utamanya jelas ini. Kalian boleh yang dari kanan juga boleh. Kalau yang ini dari sini, ini adalah rantai terpanjang. Sedangkan yang ini gimana? Nah, ini sebenarnya ada beberapa opsi. Nah, tapi prioritasnya adalah yang rantai lurus kemudian ke. Nah, jadi itu adalah rantai utamanya. Terus yang lain selain itu adalah dia berperan sebagai cabang. Kenapa kita pilih rantai utamanya itu? Karena dia memiliki atom C terbanyak daripada rantai lain. Bisa kalian coba semua, hitung-hitung itu ya, nanti bisa kalian namai. Apabila ada pertanyaan, kita akan diskusikan pada ketika telekonferensi gitu ya. Coba dicoba dulu. Terus kemudian kita lanjut. Nah, terus kemudian ketika kita menuliskan suatu gambar, jadi soal pertama adalah disajikan suatu gambar senyawa, terus kemudian kita menentukan namanya. Nah, yang di tipe soal kedua ini beda, yaitu disediakan nama, kita disuruh untuk menggambar, jadi dibalik. Nah, di sini akan saya berikan contoh satu supaya lebih satu atau 2 dalam menggambar supaya kalian lebih enak. Nah, ketika menggambar, misal yang kita kerjakan adalah soal A. Jika kalian menggambar suatu senyawa, hidrokarbon alkana ataupun hidrokarbon lain, yang pertama kalian lihat adalah rantai utamanya, heptana. Heptana itu adalah ketika atom C-nya ada 7. Kita gambar 7 atom C. 1. Nah, dikasih space ya supaya nanti kita bisa tulis C
C C C 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini sudah ada 7C. Terus kita lihat cabang-cabangnya. Nah, yang pertama cabang etil. Etil itu yang gimana sih? Kalau kalian ingat, etil itu adalah bentuk cabang ketika C-nya ada 2. Dari etana menjadi etil. Kemudian dia itu C2H5 atau CH2 CH3. Jadi bentuknya rantainya seperti ini. Nah, tinggal kita tempel di nomor 5. Nah, ini nomor 5 yang mana? Terserah kalian. Kita kan di sini gambar sendiri. Kalau kita gambar sendiri, kita terserah nulis angkanya itu dari kiri atau kanan. Tapi kalau saya biasanya dari kiri, 1 2 3 4 5 6 7. Etilnya ada di nomor berapa? Nomor 5. Ya udah, kita tambah C jumlah 2. Ini kan etil. Nanti tinggal kita lengkapi. Terus kemudian metil. Di sini cabang kedua adalah metil, dan metilnya ada 2, dimetil. Jadi dia metilnya ada 2. Nah, 2 metil ini di nomor berapa? Ternyata dia di nomor 3. Ya udah, kita tulis ini C, terus ini ke atas. Aduh, nggak bisa ya ini C. Kurang lebih seperti itu. Atau saya gambar lebih biar lebih jelas. 1 2 3 4 5 6 7. Terus di sini tadi nomor 5 itu C-nya 2. Terus kemudian di nomor 3 metilnya ada 2, 1 sama di sini 1. Dah. Terus udah selesai, udah kita tulis semua. Ini kan di nomor 3 ya. Ini di nomor 5. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7, kurang lebih gitu. Terus ini belum selesai ya. Terus supaya lengkap kita tempelin H-nya. Nah, jumlah H-nya itu berapa? C kan tangannya 4. Jadi kalian tinggal melengkapi supaya C-nya tetap tangannya 4. Misal C nomor 1, C-nya tangannya baru 1 karena dipakai berikatan dengan C nomor 2. Yang belum ada kurang 3 tangan, ya udah kita tambah H-nya 3. Sini H-nya 2. H3 ini udah pas, H3. Ini ini H2. Ini H2, H3, H2, H3. Udah, begini selesai. Jadi langkahnya itu rantai utama ditulis, kemudian dinomori terserah kalian, tapi urut ya, dari kiri atau dari kanan. Setelah itu tinggal cabangnya dimasukkan. Nah, nanti untuk soal-soal selanjutnya bisa kalian pakai buat latihan, barangkali nanti saya keluarkan di UH. Nah, selanjutnya adalah beberapa sifat terkait alkana, sifat fisika. Nah, jadi dia itu bersifat nonpolar. Alkana itu bersifat nonpolar, kemudian dia tidak larut dalam air. Jika larutan alkana dicampur dengan air, dia tidak akan larut. Namun dia mudah larut pada pelarut yang jenisnya itu pelarut organik. Kemudian semakin panjang rantai karbon, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Ini yang biasanya saya suka keluarkan di soal. Jadi semakin panjang rantai karbon, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Misal saya tanya antara butana sama heptana ya, butana sama heptana, titik didih tinggi siapa? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya kita berpatokan pada sifat yang nomor 3 ini. Semakin panjang rantai karbon, titik didih dan titik leleh semakin tinggi. Antara heptana sama butana, rantai karbonnya panjang mana? Heptana itu 7, butana 4. Jadi lebih panjang heptana. Jadi dia lebih tinggi titik didihnya. Titik didih itu apa? Titik didih adalah titik suhu di mana senyawa tersebut mengalami fenomena mendidih. Kurang lebih seperti itu. Kalau titik leleh ya titik suhu di mana dia meleleh. Nah, terus kemudian titik didih alkana rantai lurus, ini poin keempat ya. Titik didih alkana rantai lurus lebih tinggi daripada alkana rantai bercabang. Maksudnya gimana? Kalau C-nya jumlahnya 4, dia rantai lurus, pasti lebih tinggi titik didihnya daripada rantai 4C yang dimana dia ada cabangnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian alkana suhu rendah, jadi suku rendah. Suku rendah maksudnya jumlah C 1 sampai 4, dia itu wujudnya gas. Ketika C 5 sampai 17 itu cair, dan ketika C-nya itu tinggi, suku tinggi, yaitu di atas 17, nah dia itu dalam wujud
padat, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini adalah beberapa contoh alkana dan penggunaannya. Yang pertama itu yang mungkin akrab di kalian, gas LPG itu isinya adalah propana dan butana. Propana butana, sedangkan contoh kedua adalah N-heksana, dia digunakan sebagai pelarut. Kemudian ada bensin, bensin itu adalah kandungan dari oktan, isooktana. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah alkena. Nah, kita akan bahasnya nanti akan kita bahas sampai alkuna, jadi di sini agak cepat ya. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik itu adalah rantai terbuka, tak jenuh dengan ikatan rangkap dua pada salah satu rantai karbonnya. Jadi di sini bedanya adalah kalau kemarin kan alkana itu rantainya lurus semua, lurus dan rantainya tunggal semua. Sedangkan kalau di sini nanti ada rangkapnya, rangkap dua, ada rangkap duanya. Contohnya adalah ini ada rangkap duanya, ada satu di mana dia mempunyai ikatan rangkap dua. Kemudian rumus umumnya gimana? CnH2n. Kalau kemarin alkana itu alkana CnH2n plus 2. Nah, kalau alkena itu CnH2n toh. Nah, lebih seperti itu. Nah, terus namanya gimana? Namanya itu yang di rantai utama dari homolognya itu kurang lebih mirip dengan yang kemarin, cuma bedanya akhirannya. Kalau alkana itu akhirannya ana, kalau alkena itu akhirannya ena, akhirannya ena. Jadi yang kemarin itu etana menjadi etena, kemudian propana menjadi propena, dan seterusnya. Jadi akhirannya diubah menjadi ena sampai 10. Dekana menjadi dekena. Terus kemudian cara penamaannya gimana? Cara penamaannya kurang lebih sama persis seperti yang kemarin, cuma bedanya ada satu komponen di bagian penamaan. Kalau kemarin itu kan cuma posisi, kita langsung ke poin 4 ya. Poin 1, 2, 3 itu kurang lebih sama. Kemudian tambahannya ini pun sama. Jadi yang kita sorot itu di penamaan akhirnya. Perbedaannya di bagian apa? Kemarin itu kan tinggal posisi alkil, nama alkil, posisi ikatan rangkap, nama rantai utama. Jadi perbedaannya ada tambahan posisi ikatan rangkapnya itu di mana. Gitu ya. Jadi ada imbuhan informasi itu. Sebagai contoh, misal sebagai contoh ketika ada senyawa seperti ini C, terus kemudian ini C, ini rangkap, ini C, ini C, ini C, ini C, CH3 kita lengkapin H3. Nah, kita tentukan rantai utama kita tentukan. Nah, oh iya, ada informasi tambahan nih. Ini penamaan ya, rantai utama. Yang pertama kan penentuan rantai utama. Nah, kalau yang dulu itu rantai utama itu cuma yang paling panjang ya, paling panjang. Terus kalau yang di alkena itu ada tambahan, yaitu tidak hanya yang terpanjang, tapi yang terpanjang dan dia harus ikatan rangkap terlibat dalam di situ. Ikatan rangkap ikut. Jadi seumpama ini ada rantai yang kalau ini kan yang terpanjang ini. Nah, seumpama ada yang lebih panjang lagi, tetapi yang lebih panjang itu yang rangkap nggak ikut. Nah, itu nggak bisa kita pakai. Yang kita pakai itu harus terpanjang dan ikatan rangkap harus masuk di dalam rantai terpanjang itu. Kurang lebih seperti itu. Ya udah, ini C-nya berapa? 1 2 3 4 5. 5 itu pentena. Nah, penomorannya gimana? Nah, oh ya, jadi memang langkah-langkahnya sama, tapi cuma teknisnya itu prioritasnya berubah. Prioritasnya itu menjadi yang rangkap menjadi prioritas lebih tinggi. Terus kemudian pertama itu kita menentukan rantai utama. Nomor 2 identifikasi cabang. Identifikasi cabangnya. Cabang
dan penomoran sekalian, penomoran. Nah, di sini cabangnya ini berperan sebagai cabang, terus kemudian penomorannya dari kiri atau kanan. Kalau kemarin kan diusahakan cabangnya ada di nomor terendah. Sekarang yang menjadi prioritas utama adalah memang cabang diusahakan terendah, tapi prioritas lebih tinggi itu ikatan rangkap. Ikatan rangkap di rendah. Prioritasnya seperti itu. Jadi kalau kayak gini itu kita penomorannya itu dari kiri, karena kalau dari kiri ikatan rangkapnya itu di nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dari kanan ikatan rangkapnya itu di nomor 3. Jadi seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kita tinggal ikutin nama yang tadi, dinamai gitu aja, dinamai dengan beberapa aturan seperti tadi, yaitu menjadi rantai utamanya pentena, kemudian ikatan rangkapnya di nomor berapa? Ada di nomor 2. Kan rangkap yang di bagian awal ya, rangkapnya ada di nomor 2, jadi namanya adalah 2 pentena. Kemudian cabangnya itu ada di nomor 4. Cabangnya namanya metil 4, metil 2 pentena. Ini adalah namanya pentena ya, ena, akhirannya adalah ena. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa di screenshot nanti. Nah, ini ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan. Yang pertama itu ikatan ada posisi ikatan rangkap, terus kemudian rantai utama yaitu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap, jadi harus mengandung ikatan rangkapnya. Beri nomor rantai utama dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi memang ikatan rangkap diusahakan pada nomor yang terendah. Terus kemudian di sini ada beberapa materi terkait sifat fisika alkena ya, jangan sampai kebolak-balik, alkana gitu. Nah, bersifat nonpolar namun lebih polar daripada alkana. Yang pertama, kemudian tidak larut seperti yang tadi, semakin rantai panjang titik didih semakin tinggi juga. Terus titik didih alkena lebih rendah daripada alkana. Ya, alkena lebih rendah dari alkana ya. Ini yang teori-teori kayak gini diperhatikan ya, soalnya saya sering ngasih soal yang kayak gitu, lebih enak soalnya. Nah, kemudian titik didih alkana rantai lurus lebih tinggi dari alkana rantai bercabang, ya kurang lebih sama. Kemudian ini ada fase-fase yang berdasarkan jumlah C-nya, kurang lebih bisa dibaca. Ini adalah beberapa contohnya, contoh senyawanya plastik, kemudian kurang lebih plastik. Alkuna, halnya alkuna. Rumus utamanya CnH2n-2. Nanti mungkin ketika telekonferensi akan kita bandingkan rumus umumnya seperti apa. Kemudian alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatiak tak jenuh sama, tapi di sini bedanya rangkap 3. Kemudian kalau alkena tadi akhirannya ena, kalau alkuna itu akhirannya una. Dari etuna, propuna, butuna, 4 tuh butana, oh iya butuna benar, pentuna, heksuna, heptuna sampai dekuna. Untuk penamaannya kurang lebih juga sama persis sama yang alkena, cuma bedanya una tadi, tidak ada perbedaan. Nah, di sini ada sifat fisikanya, bisa kalian perhatikan semakin panjang ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, daripada ini alkuna itu, bentar, kok ada perbedaan ya, nanti akan saya cross check dulu. Terkait perbandingan titik didih antara alkana, alkena, alkuna nanti akan saya cross check dulu, karena kok di sini agak berbenturan PPT-nya di sini. Terus kemudian ini benar, terus kemudian ini adalah wujud-wujudnya, kurang lebih seperti itu. Contohnya adalah asetilena. Nah, dia itu gas ini bisa yang pertama sebagai pengelas besi, dan dia juga bisa digunakan untuk membuat pematangkan buah. Mematangkan buah itu bisa. Kalau
istilahnya itu kalau di Jawa itu diimbu, atau mungkin di tempat kalian ada istilah sendiri. Nah, di sini adalah fenomena pematangan buah. Nah, ini bisa kalian baca, untuk baca-baca, terus besok ketika telekonferensi akan kita diskusikan gitu ya. Terus ringkasan senyawa hidrokarbon. Nah, ini adalah ringkasannya, dimana ini adalah rumus umumnya, ada 3 perbandingannya. Terus kemudian di sini ini jenuh, kemudian tak jenuh benar, rangkap ini tunggal, ini rangkap 2, rangkap 3, nonpolar sama semuanya. Kemudian urutan titik D-nya alkuna lebih besar dari alkana. Oh, kurang lebih seperti ini. Oh, benar. Terus kemudian alkuna, alkena, alkana, dan seterusnya urutan kereaktifan. Ini mungkin akan penting ketika untuk di ujian besok. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sudah the end of the slideshow. Nah, silahkan nanti video ini dipelajari, dan nanti juga tetap akan kita diskusikan di bagian ketika kita pertemuan telekonferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.